Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-6. Kita akan bicarakan tentang struktur tree. Capaian pembelajaran mata kuliah teori graf untuk struktur tree ini nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar struktur pohon atau tree structure serta dapat mendesain pemodelan bentuk pohon. Materi yang saya sampaikan ada 3 materi. Yang pertama, mathematical properties of trees, spanning trees, and root trees. Tree atau pohon ini merupakan suatu graf yang memiliki struktur yang sederhana, namun merupakan dasar dari teknik penting yang banyak digunakan untuk membangun model atau desain pada berbagai sistem. Contohnya dalam bidang ilmu komputer ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, kemudian juga bisa digunakan untuk perumusan bahasa, sampai ke desain sistem untuk saluran pipa gas. Dan untuk bidang yang lain ini ada desain molekular atau desain molekul kimia. Gambar berikut merupakan contoh struktur yang menyerupai pohon secara fisik. Jadi ada molekul, ada sungai, kemudian ada distribusi pipa, sistem distribusi pipa. Contoh yang lain yang membentuk tree yang berbeda tapi secara konseptual ini adalah sebuah tree. Ini yang pertama adalah pohon keluarga atau silsilah keluarga. Yang kedua, pohon hierarki. Ini untuk struktur di suatu perusahaan atau industri atau yang lainnya. Definisi 6.1. Sebuah tree adalah graf terhubung yang tidak memiliki cycle. Di sini ada contohnya, tree untuk n sama dengan 1 sampai n sama dengan 5. Nah, di sini intinya adalah tree itu tidak memiliki cycle. Suatu tree tidak berlabel yang memiliki n titik ini dapat diperoleh dari tree tak berlabel yang memiliki n min 1 titik dengan cara menambahkan sebuah sisi yang menghubungkan suatu titik baru ke sebuah titik yang telah ada. Nah, ini prosedur umum yang digunakan untuk menambahkan sebuah ukuran tree, sebuah pohon ya, tanpa menciptakan sebuah cycle. Misalnya kita memiliki tree dengan 6 titik berikutnya. Kita lihat di sini ada satu buah tree yang mempunyai 6 titik, kemudian kita akan menambahkan supaya tree tersebut bisa berkembang atau bisa lebih. Nah, caranya tadi adalah dengan menambahkan satu titik yang tidak membuat satu loop. Nah, ini untuk A ini bisa ditambahkan di sebelah kiri, ini bisa menambahkan satu titik, kemudian dihubungkan dengan edge ya. Kemudian yang B ini menambahkan ke bawah ya, dari titik percabangan ke bawah, dan yang C ini menambahkan ke atas. Kemudian yang D ke sampingnya lagi dan ditambahkan ke yang atas. Kemudian yang E ini menambahkan lurus tepat di paling kanan.
dan yang F menambahkan di atas tepat yang paling kiri. Kita coba lihat latihan 6.1. Buatlah sebuah tree dengan 5 titik. Yang kedua, dengan menambahkan sebuah sisi pada titik yang sudah ada dalam graf yang Anda buat tadi, kemudian buatlah 5 buah tree dengan 6 titik. Tentukan graf yang mana yang isomorfik. Nah, ini saya rasa bisa berlatih atau eksplorasi. Teorema 6.1. Definisi ekuivalen pada tree. Misalkan T adalah suatu graf dengan n titik, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, T terhubung dan tidak memiliki cycle. Yang kedua, T memiliki n-1 sisi dan tidak memiliki cycle. Yang ketiga, T terhubung dan memiliki n1 sisi. Yang keempat, T terhubung dan penghapusan suatu sisi menyebabkan T tidak terhubung. Kemudian yang kelima, setiap dua titik pada T dihubungkan dengan tepat satu path. Yang keenam, T tidak memiliki cycle, namun penambahan sebuah sisi menciptakan sebuah cycle. Latihan 6.2. Berikan contoh sebuah tree dengan 9 titik dan A. Tepat memiliki 2 titik yang berderajat 1. B. Tepat memiliki 4 titik yang berderajat 1. C. Tepat memiliki 8 titik berderajat 1. Kemudian soal yang kedua, gunakan handshaking lemma untuk membuktikan bahwa setiap tree dengan n titik, di mana n lebih besar daripada 2, memiliki setidaknya 2 titik berderajat 1. Spanning tree. Definisi 6.2. Misalnya G adalah graf terhubung, maka spanning tree pada G adalah sebuah subgraf dari G yang memuat semua titik dan juga merupakan sebuah tree. Kita lihat dari gambar yang ada di slide. Di sini terlihat bahwa ada graf G yang akan kita buat menjadi spanning tree ya, dengan cara yaitu menghilangkan cycle-nya. Jadi edge untuk VW ini kita hilangkan, ini masih ada cycle di Y, sehingga untuk VY dan YW ini kita hilangkan juga, sehingga bentuknya sudah tidak membentuk cycle. Nah, ini dikatakan sebagai spanning tree. Untuk penjelasan gambar berikutnya kurang lebih adalah sama. Membuat spanning tree dari sebuah graf terhubung dengan dua cara, yaitu yang pertama metode building up dan metode yang kedua yaitu cutting down. Metode building up caranya adalah pilih salah satu sisi dari graf sedemikian rupa sehingga tidak ada cycle yang tersita. Kemudian langkah berikutnya, ulangi proses ini sampai semua titik termuat. Sedangkan metode cutting down caranya adalah yang pertama pilih suatu cycle dan buang satu sisinya, dan ulangi prosedur ini sampai tidak ada cycle tersisa. Berikut merupakan contoh membuat spanning tree dengan metode building up dan metode cutting down. Kita lihat graf G ini kita akan rubah atau kita akan buat menjadi spanning tree dengan yang pertama metode building up. Jadi langsung membuat satu
graf tree yang tidak ada cycle yang tercipta, sehingga hasilnya pada gambar kanan di tabel yang atas. Jadi membuat ulang ya, VZ, WX, XY dan YZ, sehingga membentuk tree. Kemudian untuk metode cutting down ini dengan cara graf dari G ini dihapus sisi-sisi yang membentuk cycle. Nah, kita hancurkan gitu ya. Hancurkan untuk VW YV dengan cara VY-nya ini kita hilangkan. Kemudian yang kedua yaitu menghancurkan YZ-nya kita hilangkan juga. Yang berikutnya adalah YX-nya kita hancurkan atau kita potong ya. Istilahnya di sini saya pakai hancurkan gitu ya. Tapi intinya memotong supaya tidak terjadi cycle. Kita coba latihan 6.1. Ada 2 soal. Yang pertama, pakai setiap metode untuk menghasilkan spanning tree dari graf K5. Ini silakan nanti dicoba dieksplorasi masing-masing mahasiswa. Kemudian yang kedua, temukan sebanyak mungkin spanning tree dari graf berikut. Jadi ada graf samping kanan, ini kita coba buat sebanyak mungkin dari spanning tree. Silakan nanti bisa dikerjakan secara diskusi dengan teman-teman. Rooted trees. Di sini ada 2 buah gambar yang digambarkan. Yang pertama, root ini kita gambarkan dengan bentuk kotak ya. Kemudian akarnya ini ada yang cabang dan ada yang binary. Jadi 2 gambar ini merupakan gambar tree yang memiliki akar cabang dan akar biner. Untuk yang cabang ini biasanya digunakan untuk struktur hierarki. Kita lakukan percobaan. Jika kita melempar sebuah koin beberapa kali, maka hasil yang mungkin muncul dapat direpresentasikan ke dalam branching tree. Pada kasus pelemparan sebuah koin, setiap hasil memiliki kemungkinan 2 sisi yang bakal muncul, yaitu sisi head atau tail. Oleh karena itu, kita memperoleh pohon biner karena ada 2 ya, ada 2 kemungkinan, head atau tail. Sebagai contoh, jika kita melempar sebuah koin sebanyak 3 kali, maka akan ada 8 hasil yang mungkin diperoleh. Sehingga kita dapat mendapatkan branching tree sebagai berikut. Kita lihat gambar branching tree hasil percobaan. Ada head dan tail. Ini akan kemungkinan yang akan terjadi, ini akan ada 8 ya, 8 kemungkinan. Selanjutnya ini ada permainan strategi. Branching tree muncul dalam analisis permainan, terutama permainan strategi seperti catur,
dan tic-tac-toe. Pada representasi ini ditunjukkan baris langkah dari setiap posisi ke posisi berikutnya. Branching tree yang merepresentasikan 3 kali langkah pertama dalam permainan tic-tac-toe ini bisa dilihat seperti pada gambar yang ada pada slide. Ada beberapa kemungkinan gitu ya. Ini ketika X dipasangkan di tengah, kemudian langkah berikutnya nanti akan memasangkan di mana seperti itu. Nah, di sini ada kemungkinan untuk si lawan ini akan memposisikan dalam beberapa tempat ya. Ini kita ambil hanya satu aja. Nah, kemudian nanti X ini akan ditaruh di sebelah mana seperti itu. Nah, itu pun akan ada beberapa kemungkinan yang ada. Nah, ini merupakan contoh ya dari branching tree. Berikutnya grammatical trees. Branching tree juga dipakai dalam parsing kalimat dalam bahasa alami. Tree merepresentasikan keterkaitan di antara kata-kata dan parse pada satu kalimat. Ini diperoleh dengan memisahkan kalimat ke dalam frase, kemudian memisahkan frase ini ke dalam kata benda, kata kerja, kata sifat, dan seterusnya. Jika ditemui kalimat yang ambigu, kita dapat memakai branching tree untuk membedakan konstruksi kalimat yang berbeda. Sebagai contoh, kalimat konsil rem roket dapat diinterpretasikan dalam dua tree berikut. Ini ada kalimat, kemudian ada frase kata benda, kemudian kata kerja. Kemudian kata bendanya ini konsil. Konsil ini sebagai kata benda, kemudian untuk R-nya ini kata kerja, kemudian untuk roketnya juga kata benda. Bisa juga ini sebagai satu kalimat, ini frase dibagi dua frase juga, kata benda dan kata sifat, kemudian kata benda dan kata kerja, kemudian ada adjektif, kata sifat. Jadi konsil ini dijadikan sebagai frase dari kata sifat. Kemudian untuk ren-nya ini sendiri sebagai kata benda. Kemudian untuk kata kerjanya ini adalah roket. Pada ilmu komputer, struktur dari rooted tree muncul dalam kegunaannya pada ilmu komputer. Ini untuk memodelkan dan menjelaskan prosedur percabangan dalam bahasa pemrograman. Rooted tree dipakai khususnya untuk menyimpan data pada memori komputer. Ini untuk berbagai cara yang menunjukkan cara penyimpanan angka tersebut dalam memori sebagai sebuah stack dan sebagai binary tree. Rooted tree untuk penyimpanan data pada memori komputer ini bisa digambarkan dalam bentuk tree pada slide. Yang untuk kiri ini contoh untuk stack dan yang kanan untuk binary tree. Berikutnya adalah sorting trees. Sorting tree, pohon terurut, ini adalah branching tree yang muncul ketika kita menginginkan sebuah pilihan yang terurut.
Setiap pilihan bergantung pada pilihan sebelumnya. Sebagai contoh, sorting tree dapat dipakai untuk merepresentasikan pengurutan surat berdasarkan pada kode pos. Berikutnya ini adalah merupakan gambar untuk mengilustrasikan sorting tree. Bentuk ekuivalen dari rooted tree dapat direpresentasikan ke dalam cara-cara yang berbeda. Di sisi kanan ini ada beberapa bentuk diagram yang menunjukkan 4 cara yang ekuivalen. Biasanya ini digunakan untuk beberapa macam keperluan. Nah, contoh yang A ini sebuah root tree, dan yang B ini untuk subset of set. Jadi untuk sub dari set ini biasanya digunakan tentang sub himpunan. Kemudian ada section of report. Nah, ini ada bagian dari laporan ya, laporan skripsi. Itu contohnya juga sebetulnya menggunakan bentuk ekuivalen dari rooted tree. Berikutnya merupakan studi kasus yang nanti rencananya akan kita bahas pada saat pertemuan online. Mungkin itu dulu materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah dari saya, baik perkataan atau tulisan yang keliru, bisa dicek kembali, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.